Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi dari Prodi Pendidikan Akuntansi dari kelas B dengan NIM 2109025025. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai periode dan tugas perkembangan. Menurut Santrok 2010, periode perkembangan itu sendiri dibagi atas 3 periode. Yang pertama adalah periode sebelum kelahiran. Periode ini merupakan masa kehidupan individu dimulai dari masa konsepsi atau pembuahan hingga kelahiran, sekitar 9 bulan dalam kandungan. Ada 6 ciri penting dalam masa prakelahiran, yaitu yang pertama adalah periode anak. Pada periode anak ini, sifat-sifat borong berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya dan diturunkan sekali untuk selamanya. Kondisi-kondisi baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan, sedangkan kondisi yang tidak baik dapat menghambat perkembangan. Jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dipastikan pada saat pembuahan, dan kondisi-kondisi pada tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya, hanya sama halnya dengan sifat bawaan. Perkembangan dan tumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama masa periode pranatal dibandingkan dengan periode-periode lain dalam seluruh kehidupan individu. Selanjutnya, periode prakelahiran ini merupakan masa yang banyak mengandung bahaya baik fisik maupun psikologis. Periode prakelahiran merupakan saat di mana orang yang berkepentingan membentuk sikap atau sama dengan sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Yang kedua, periode bayi. Periode bayi merupakan masa perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Ini ditandai dengan ciri-ciri. Pertama adalah masa dasar yang menentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Yang kedua, masa pertumbuhan dan perkembangan berjalan dengan cepat, baik secara fisik maupun psikologis. Yang ketiga, masa kurangnya ketergantungan. Yang keempat, masa meningkatnya individualitas, yaitu saat bayi mengembangkan hal-hal yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Selanjutnya, masa permulaan sosialisasi. Selanjutnya, masa permulaan perkembangannya penggolongan perseks. Lalu, masa yang menarik baik untuk fisik maupun perilakunya. Selanjutnya, masa permulaan kreativitas. Masa berbahaya baik fisik maupun psikologis. Yang ketiga, periode awal. Anak pada periode awal adalah periode perkembangan yang menentang dari akhir masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini kadang-kadang disebut tahun-tahun prasekolah atau preschool years. Yang keempat, periode pertengahan dan akhir periode. Ini adalah masa perkembangan yang menentang dari usia 6 hingga 10 dan 11 tahun. Masa ini sering disebut sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Yang kelima adalah periode remaja. Periode remaja adalah masa transisi antara masa anak dari masa dewasa, terentang dari usia 12 atau 13 tahun sampai usia 19 atau 20 tahun, yang ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, kognitif, dan sosiomonisme. Yang keenam adalah masa dewasa. Periode ini terdiri atas 3 masa, yaitu awal, pertengahan, dan akhir dewasa. Ini dimulai di usia sekitar 20 tahun atau hingga 30 atau 35 tahunan. Masa ini merupakan saatnya individual membangun independen atau kemandirian pribadi dan ekonomi serta peningkatan perkembangan karir. Masa pertengahan ini dewasa dimulai sekitar 35 atau 45 tahun dan berakhir pada usia 55 dan 65 tahun. Sementara akhir dewasa adalah yang terentang adalah usia 60 atau 70 sampai mati. Selanjutnya adalah tugas-tugas dari perkembangan. Pertama, pengertian tugas perkembangan. Menurut Development Task Figures 1961 mengartikan tugas-tugas perkembangan bahwa tugas-tugas perkembangan merupakan satu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, dan apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individual yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Yang kedua, tugas perkembangan pada setiap perkembangan. Pada setiap periode perkembangan, yang pertama adalah tugas perkembangan masa bayi dan anak.
prasekolah yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, kemudian belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan fisik, belajar mengenai konsep-konsep sederhana tentang kenyataan alam dan sosial, belajar membedakan baik, buruk, benar, dan salah, atau mengembangkan kata hati. Yang selanjutnya adalah tugas perkembangan anak usia sekolah. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, lalu belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima, belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung. Yang keenam adalah belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh adalah mengembangkan kata hati. Yang kedelapan adalah belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi atau bersikap mandiri. Selanjutnya, mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial. Lalu, tugas perkembangan remaja. Yang pertama adalah mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mencapai kematangan berperilaku etis, mencapai kematangan emosi, mencapai kematangan intelektual, memiliki kesadaran tanggung jawab sosial, mencapai kematangan perkembangan pribadi. Lalu yang ketujuh, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, mencapai kematangan dalam pilihan karir, mencapai kematangan dalam persiapan diri untuk menikah dan hidup berkeluarga. Lalu tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama adalah memilih pasangan hidup, yang kedua belajar hidup dan pasangan menikah, yang ketiga memulai hidup keluarga, yang keempat adalah memelihara anak, yang kelima mengelola rumah tangga, yang keenam mulai bekerja, yang ketujuh bertanggung jawab sebagai warga negara, yang kedelapan menemukan kelompok sosial yang serasi. Lalu tugas perkembangan dewasa pertengahan. Yang pertama adalah mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, yang kedua membantu remaja belajar menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab, dan mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi di waktu senggang, lalu menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup ataupun sebagai suatu individu, menerima dan menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan psikologi. Yang keenam adalah mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang ketujuh adalah menyelesaikan diri dengan orang tua yang sudah tua. Kemudian tugas perkembangan dewasa akhir atau masa tua. Yang pertama adalah menyelesaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyelesaikan diri dengan masa pensiun dan menurunnya penghasilan keluarga, menyelesaikan diri dengan kematian pasangan hidup, membentuk hubungan dengan orang-orang seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, lalu menyelesaikan diri dengan peran sosial yang luas. Upaya memfasilitasi tugas-tugas perkembangan. Penuntasan tugas perkembangan tersebut tidak selalu berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan yang muncul, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terkait dengan kondisi individu itu sendiri, seperti anak yang kecilnya sering sakit, mungkin tugas perkembangannya akan tersendat. Lalu faktor eksternalnya adalah berasal dari lingkungan seperti keluarga atau orang tua yang memperlakukan anak secara otoriter dan menghambat tugas perkembangan anak dalam aspek atau kemandirian dan kemampuan bergaul dengan orang lain secara baik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.